Bapak kedokteran modern dunia Bapak Dokter Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Aras, puncak gunung pengetahuan. Memasuki usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menjadi pusat perhatian para dokter sejamannya. Mereka sering menemuinya untuk mendiskusikan perihal penemuan dalam bidang kedokteran. Pada usia yang sama, dia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Sultan Samaniyah Nuh bin Mansur, sehingga dia diberi hak istimewa untuk menggunakan perpustakaan besar milik raja. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan, ilmuwan muda dari Persia ini membaca seluruh buku-buku di perpustakaan itu hingga akhirnya berhasil menguasai semua ilmu yang ada pada masanya, sekalipun dia lebih menonjol dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ibnu Sina tidak pernah berhenti membaca serta tidak pernah bosan menulis buku. Dia memang dikenal kuat memikul tanggung jawab ilmu dan sering tidak tidur malam hanya karena membaca dan menulis. Selain itu, Ibnu Sina tidak menerima upah dalam mengobati orang sakit. Bahkan dia banyak bersedekah kepada fakir miskin sampai akhir hayatnya. Penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Ibnu Sina memiliki kontribusi yang luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran dari berbagai cabangnya. Berikut ini penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Yang pertama, dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernapas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit yang sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesi sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien, akan tetapi alatnya dibuat karena karet dan plastik. Yang ketiga, dalam mengobati kepala yang terluka. Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Yang keempat, dalam mengobati penyakit dalam, pengobatan penyakit khusus wanita, pengobatan tumor, dan masih banyak lagi. Pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat jiwa. Sebenarnya banyak sekali pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat, yaitu tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah kesempurnaan awal karena dengan spesies jin menjadi sempurna, sehingga menjadi manusia nyata. Kesempurnaan bagi Ibnu Sina adalah sesuatu yang dengan keberadaannya jenis tabiat menjadi manusia. Artinya, jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, sebab tubuh sendiri merupakan prasyarat bagi definisi jiwa karena dapat disebut jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan satu perilaku dari berbagai perilaku. Konsep pendidikan menurut Ibnu Sina bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan dan keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Sedangkan konsep pendidikan modern yaitu pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Pendidikan disyaratkan oleh kemampuan dan minat peserta didik, juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara mengajar. Dari penjelasan uraian di atas,
kita dapat mengetahui kontribusi yang diberikan Ibnu Sina terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Besarnya kontribusi Ibnu Sina dapat dilihat dari perkembangan kedokteran. Ilmu kedokteran sebelumnya tidak ada, kemudian ditemukan oleh Ptolemus, kemudian dihidupkan kembali oleh Galenus. Setelah itu, ilmu kedokteran berserakan kembali dan dihimpun oleh Ar-Razi. Keilmuan telah dihimpun Ar-Razi itu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Sina. Dapat dikatakan peran Ibnu Sina di sini sangat vital dalam menyempurnakan ilmu kedokteran. Selain itu, kita juga tidak dapat menafikan kontribusi Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu keilmuan lain. Sedikit sekali ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi di dalamnya, layaknya Ibnu Sina. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua.